Pace bene, masih di Mea Culpa. Hari ini bacaannya kita ambil dari Markus 3 ayat 13 sampai 19. Saya membuat video ini sesuai dengan bacaan kalender liturgi harian dan seraya juga sebagai kesempatan untuk melihat isi dari bacaan ini. Semoga berguna juga bagi para culprit untuk mencari apa yang mau disampaikan oleh Injil ini secara pribadi bagi para pendengar masing-masing, bagi para culprit masing-masing. Seraya memakai waktu yang ada untuk sebentar rehat dari kegiatan kesibukan harian, di mana para culprit biasa bekerja dan selalu butuh waktu, dan kita kadang butuh diingatkan juga untuk rehat dari kesibukan. Dimanapun berada, semoga tetap sehat dan bersemangat melakukan pekerjaan hari demi hari. Pekerjaan yang biasa itu semoga tetap menarik untuk ditekuni. Oke, Markus 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ini tentang panggilan kepada 12 rasul. Kalimat pertama ini menurut saya sangat penting sebagai dasar. Yesus naik ke atas bukit. Dari ketinggian ia berkata, dari posisinya yang tinggi. Ia memanggil, inisiatif datang dari Yesus. Orang-orang yang dikehendakinya. Bukan panggilan random. Bukan juga setiap orang yang datang kepadanya menjadi bagian dari yang dia maksud ini, ke-12 rasul ini, tetapi yang dikehendakinya. Dari pihak Yesus ada juga keinginan untuk memilih yang ke-12 ini. Dan mereka pun datang kepadanya. Ada dua sisi, inilah panggilan. Inilah hubungan relasi antara manusia dengan Allah. Yesus memanggil dari kehendaknya, dan mereka yang dipanggil datang kepadanya. Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Menetapkan 12 orang. Mengapa harus 12? Ada yang mengatakan sebagai representasi dari ke-12 suku Israel, yang ternyata apakah benar ke-12 suku Israel ini adalah benar-benar saudara. Yang mau dikatakan adalah sebuah keterkaitan juga dalam karya keselamatan yang selama ini telah dibangun dalam kisah biblis. Itu yang pertama. Yang kedua, angka 12 juga mau menyatakan satu karya yang penuh. Dan tugasnya adalah untuk menyertai dia, berjalan bersama dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Menjadi utusan untuk memberitakan Injil. Ada tugas, tanggung jawab yang dipikul. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Diberinya kuasa untuk mengusir setan. Siapa itu? Orang-orang yang dikehendakinya, orang-orang yang dipilihnya, dan mereka itu yang datang kepadanya. Harus dipahami juga bahwa bacaan ini berbicara tentang ke-12 rasul. Bahwa kita mencoba menginterpretasi bacaan ini sebagai milik saya, bahwa Yesus berbicara kepada saya, oke. Tetapi tidak dengan sendirinya semua nilai yang diucapkan di sini berbicara juga tentang saya. Misalnya untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk mengusir setan karena sudah memiliki kuasa, sudah menerima kuasa dari Yesus. Ini berbicara tentang ke-12 rasul. Bahwa sekarang banyak orang membuat interpretasi. Ada orang-orang membuat mukjizat dalam nama Yesus katanya. Apakah itu dikehendaki oleh Yesus? Dikehendaki olehnya? Dan dipilihnya? Dipanggilnyakah orang itu yang sekarang ini? Berbicara tentang Yesus membuat mukjizat yang tenang bisa menggelepar-gelepar, yang menggelepar-gelepar bisa menjadi tenang, dan macam-macam. Sekarang ini fenomena-fenomena yang diberi dalam nama agama, dalam nama Kristus.
Tidak semua orang yang berseru tentang namaku mengenal aku. Mungkin pernah kita dengar kalimat itu. Tidak semua. Mereka yang berseru-seru dalam namaku belum tentu hatinya dekat padaku. Kurang lebih begitu isinya disampaikan. Maka sekali lagi, sekalipun kita mencoba menginterpretasi bacaan ini untuk kita akukan bahwa saya juga mencoba merenungkan bacaan ini tentang hubungan saya dengan Tuhan. Barangkali para culprit berpikir begitu, tetapi tidak dengan sendirinya semua poin harus diakukan juga. Soal mengusir setan, soal menyertai dia dan menjadi utusannya memberitakan Injil. Oke. Ini bacaan ini tentang ke-12 rasul. Mudah-mudahan cukup terang yang mau dimaksud dengan penjelasan ringkas ini. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus yang keduanya diberi nama Boanerges yang berarti anak-anak guru. Ini para rasul yang kemudian ia sendiri beri nama. Yesus memberi nama lain. Petra, batu karang, batu. Lalu ada juga Boanerges yang berarti anak-anak guru. Yesus memberi nama. Memberi nama itu bisa kita maknai sesuatu yang lebih istimewa. Saya memberi nama kepada sesuatu benda atau yang saya anggap sebagai milik. Karena saya sukai, oke. Dan karena saya juga punya otoritas untuk menamai itu. Contoh. Demikian juga Yesus ini memberi nama kepada murid. Mau mengatakan kedekatan, rasa memilikinya, keterikatan, hubungan yang khusus dengan penamaan. Nomen est omen. Begitu kata sebuah peribahasa. Nama adalah nilai. Ada yang tertanam di sana. Selanjutnya, rasul yang dipilih oleh Yesus ada Andreas, ada Filipus, ada Bartolomeus, ada Matius, Thomas, Jakobus, anak Albeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Menarik mencermati ayat terakhir ini. Dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Sementara di bagian awal tadi ia berkata, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Kalau orang-orang dikehendaki Yesus, apakah Yesus memiliki kelengahan memilih seseorang yang mengkhianati dia? Atau apakah ini bagian dari karya keselamatan Allah? Providensia divina. Semua dalam kerangka penyelenggaraan ilahi. Sekalipun setiap orang bisa mengontrol, mengambil keputusan dari apa yang akan dia buat, akan apa yang dilakukannya, semua itu kiranya selalu dalam penyelenggaraan ilahi. Manusia bisa mengubah jalan cerita, tetapi Yesus sebagai penyelamat, sebagai rencana Allah, tidak juga akan bergeser. Apa yang bisa kita ambil dari bacaan ini? Pesan apa yang bisa kita temukan? Ke-12 rasul ini yang adalah kerangka dari gereja kita, gereja perdana, gereja mula-mula, itu dikehendaki oleh Yesus. Yang ia kehendaki adalah berdirinya ke-12 orang ini untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Dikehendakinya. Dan kita tahu gereja kita bangun juga atas pengajaran dari ke-12 rasul ini. Artinya apa? Kehadiran kita untuk selalu bersama dengan Yesus dan untuk ikut serta memberitakan Injil kiranya juga dirasakan oleh setiap orang
yang mendasari hidupnya dalam gereja, yang mana gereja ini berdiri atas karya pewartaan dari para rasul. Artinya kita juga ikut ambil bagian dalam tugas ini. Sebagaimana kita tahu Trias Munera 3 tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Toh itu juga kita miliki sebagai seorang Kristen. Untuk bertekun dalam dua-dua bersama dengan, supaya dalam kesatuan dengan Allah. Untuk mewarta seperti seorang nabi memberitakan yang baik Kristus sendiri. Dan untuk membimbing orang. Para culprit, saya pikir ini yang salah satu poin yang Injil ini sampaikan kepada kita. Masih terbuka banyak interpretasi lain, tetapi harus sekali lagi dikatakan dengan punya kesadaran bahwa Injil ini berbicara tentang para rasul yang coba kita dalami, kenali, dan internalisasi. Bahwa saya juga mau mengambil sesuatu yang bermakna dari sini, sebagaimana yang sudah kita coba lakukan dan bagikan dalam video ini. Pace e bene.